Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Hairunisa dengan NIM 231120003. Prodi Teknik Informatika kelas 4A Universitas Nurdin Hamzah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya yaitu Python dengan modul 1 yaitu Python Basic. Oke, di sini kita menggunakan perintah print untuk mencoba hi guys. Ketika di run, dia muncul seperti ini. Dan ini saya mencoba untuk membuat definisi Python menggunakan perintah yang sama, tipe data yang sama, yaitu print. Selanjutnya masih sama saja, tapi kita di sini menggunakan tipe data integer, float, string, boolean list, tuple, directory, dan set. Maka ini hasil outputnya. Lanjut, di sini kita menggunakan variabel, yaitu dengan mengetik print, buka kurung, tanda petik, variabel. Lalu ini sama seperti yang lainnya. Nah, dan ini outputnya. Lanjut, kita memasukin yang operasi aritmatika. Ini seperti pada umumnya ya teman-teman. Nih, kita tinggal memasukkan angkanya saja. Nih, lalu dia memunculkan hasil penjumlahannya. Untuk penjumlahan 13, pengurangan 7, perkalian 3, pembagian 3,35, dan modul 1. Baik, kita lanjut ke modul 2 yaitu Python data structure. Oke. Kita close dulu. Maaf ya teman-teman, loadingnya agak lama. Oke, di sini kita menggunakan list and tuple. Nah, ini dia codingnya. Print list and tuple. Kenapa dibuat print? Supaya dia memunculkan di sini list and tuple-nya. Nih. Ini kita menggunakan tipe data sets. Sama seperti tadi, cuman kita mengganti tipe datanya saja. Dan ini menggunakan di dictionaries. Oke. Ini untuk data-data mahasiswa. Nah, baiklah, kita lanjut ke modul 3-nya, yaitu Python Programming Fundamentals. Baik, ini kita close dulu. Nah, di sini kita menggunakan kondisi. Jadi, ketika predikat nilainya kecil sama dengan nilai 100, maka predikatnya A. Kalau dia nilainya kecil dari 7, maka nilainya predikatnya B. Dan ketika, nah bisa teman-teman lihat nih. Jadi ini kita ngarannya bisa kita on. Nah, kita masukkan misalnya 8, misalnya 55. Kita enter. Nah, maka dia predikatnya adalah C. Nah, selanjutnya ini kita menggunakan branching, yaitu tentang nama-nama produk yang akan kita beli. Coba kita run. Nah, misalnya nama produk yang mau kita beli yaitu sunscreen. Enter. Masukkan total belanjanya 1. Nah, maka dia maaf ya teman-teman, harusnya total bayarnya harga sunscreennya. Bisa kita ulang.
sunscreen misalnya 27.000 nih, maka totalnya 27.000. Lanjut kita menggunakan loops. Nah, di sini kita akan memunculkan daftar produk skincare dan simulasi pengurangan stok ketika kita membelinya. Misalnya kita membeli toner, di sini toner ada 5, maka ketika sudah dibeli dia akan berkurang menjadi 4 gitu. Selanjutnya kita menggunakan function. Di sini kita menggunakan function untuk harga-harga toko sembako. Misalnya kita mau beli minyak goreng, enter. Ternyata di sini produk tidak tersedia, maksudnya habis ya. Nah, ini untuk function juga, tetapi ini menggunakan nilai retur nilai dikali 2, jadi seperti ini. Selanjutnya ini masih function juga, tetapi dia untuk menyapa, dan ini outputnya. Lalu ini untuk menghitung diskon, berapa diskon yang diperoleh. Lalu ini kita menggunakan tipe data objek, fungsi objek, yang dimana di sini akan menampilkan daftar-daftar buah dan harganya. Misalnya kita membeli semangka, enter. Masukkan jumlah semangka yang diinginkan 2. Nah, maka dia akan otomatis mengeluarkan struknya. Nah, ini juga masih objek ya, tetapi ini daftar-daftar merek mobil ya teman-teman. Nih, ini sangat panjang saya buat codingnya. Lanjut, ini kita masuk kelas set, dan di sini kita mengecek saldo. Kelas saldo ini kita kelas pesanan, total pesanan, membuat pesanan objek, dan ini juga. Baiklah, kita lanjut ke modul 3. Maaf teman-teman, modul 4. Nah, dimana modul 4 ini agak berbeda ya guys. Di sini kita sudah masih loading. Kita memanggil file yang ada di file kita dengan cara with open. Nah, ini isi file saya yang ada di file D, dan ini kita cukup memanggil, dan ini isinya. Nah, ini juga sama. Nah, ini kita menggunakan txt ya guys, .txt, dan ini yang kita menggunakan Excel. Oke, lanjut. Bisa kita lanjut. Ini sama saja. Ini with open, kita menuliskannya di sini, tetapi filenya akan tersimpan otomatis di partisi kita. Ini juga sama saja, kita tetap masih menggunakan with open. Ini ketika kita mengetikkan nama file kita seperti yang di atas, dia akan, kalau ini kan memunculkan notif yang kita buat ya, tetapi di sini kita memunculkan data telah disimpan di partisi E dengan nama data mahasiswa. Ini kita menulisnya di sini, tetapi ketika kita run, dia akan tersimpan di sini. Ini juga. Baik, kita lanjut ke modul 5. Di modul 5 ini adalah NumPy dan Simple API. Masih loading.
Oke, di sini kita menggunakan tipe NAMPI SNP, yang dimana di sini saya membuat struktur data penjumlahan ya. Ya, penjumlahan. Di sini tentang penjualan. Oh ya, rata-rata penjualan pada tahun 2024, dan ini rata-rata penjualannya. Grafik penjualan per bulannya bisa dilihat naik turun, dan ini diagram batangnya. Yang ini juga kita penjualan juga sama saja, tetapi ini beda karena rata-rata penjualannya berbeda ya. Iya, berbeda. Ini grafiknya dia semakin naik ya, dan ini diagram batangnya. Ini juga masih sama, kita menggunakan NAMPI, tetapi ini kita tentang pengiriman barang dari gudang, tidak menggunakan grafik, tetapi berapa totalnya yang kita kirimkan. Ini masih menggunakan NAMPI. Nah, ini grafik pengeluaran operasi sekolah per bulan. Bisa kita lihat dari bulan Januari, Februari sampai Desember, dan ini diagram batangnya. Ini sama saja, tetapi ini dalam bentuk X dan Y. Nah, ini hasil elemen per X dan Y per kolomnya, bisa teman-teman lihat. Lalu ini sama saja. Ini sama saja. Yang ini kita menggunakan simple API, yang dimana ketika di run kita bisa melihatnya dengan memanggil ini. Tidak bisa guys karena tidak ada internet. Maaf ya. Ada yang salah dengan program saya, tetapi di sini dia akan memunculkan misalnya ini apa ya, skincare. Jadi ketika kita panggil, dia akan memunculkan nama moisturizer, toner, dan beserta harganya. Begitu pula dengan yang ini. Mungkin sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.